tapi yang gue pengen tanya, kan di mata gue tuh gue tetap jalan tuh dulu di jalannya, tapi nggak ada orang. Kalau di mata orang-orang biasa ngeliat gue pasti karena kan kata dibilang tidak sampai 10 putaran kita udah sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dua Mata Jidul Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Bersama saya Fandi. Saya Jidul. Hari ini kita akan membahas tentang fenomena-fenomena jin di sekitar kita yang sering terjadi di sekeliling kita nih, Dul. Emang agak lucu dengar namanya, tapi di cerita rakyat nih udah banyak gitu pengalaman, terus cerita-cerita orang-orang terdahulu gitu, Dul. Yang mungkin kita pun pernah ngerasain nih, Dul. Cerita ini tentang setan keder gitu, Dul. Gue boleh berbagi pengalaman dulu kan, Dul. Sebelum lu ngejelasin, sebelum gue minta penjelasan dari lu, apa sih setan keder itu, Dul? Jadi gini, tahun 2011 gue waktu itu main di rumah temen gue, Dul. Nginep di daerah Bojonggede, ya. Nginep, besok siangnya namanya kita masih baru punya motor kan gitu, kita jalannya ke puncak, tapi nggak lewat jalan biasa. Ayolah kita lewat Bojong, kali ada tembusan yang langsung ke Bogor. Jalan, loh kok ini dari jam 2 kita berangkat sampai mau maghrib nggak nyampe Dul. Akhirnya wah, karena gerimis gue nepi tuh di gubuk. Jadi kayak ada rumah, ada punya warung yang bisa dibuka tuh tutup kayak warungnya Mandra tuh dulu. Yeah. Jadi gue duduk di situ, ada satu bangku. Jadi kita nunggu hujan reda tuh 10 menit di gubuk itu. Kita semua ngobrol, kok 2 jam dari jadi dari asar nih, ajan asar kita nggak ketemu orang tuh. Jadi di jalanan kosong aja. Kita sadarnya baru ngobrol ketika di gubuk itu. Nah, main motor kan nggak mungkin kita ngobrol. Jadi ketika ada di obrol gubuk itu, nggak beres nih kayaknya nih. Tapi di gubuk itu gue denger suara azan maghrib gue denger tuh. Jadi masih ada gerimis gerojokan. Akhirnya salah satu temen gue bilang, kayaknya nggak beres nih, udahlah jalan aja. Akhirnya dipaksain hujan agak deras, gue paksain sama teman-teman gue jalan dulu. Lah berhenti itu hujan. Keluar komplek rumahnya lagi. Ini apa-apaan sih gue bilang nih, setan keder nggak beres nih. Bensin gue pengen habis waktu itu. Jadi kalau menurut yang lo tahu dulu tuh apaan sih yang gue alamin gitu? Ih, gue bayanginnya 2 jam nggak ketemu orang, bensin pengen habis. Kalau habis kan gue repot tuh dorong gitu. Apaan sih tuh setan keder itu, bentuknya apa? Terus apaan sih kesibukannya gitu yang bikin kita ngerepotin banget tuh setan? Ya, sebetulnya setan keder itu ya gimana ya? Dilihat dari posisinya ya, emang kerjaannya sebetulnya dibilang kerjaan ya bukan kerjaan, dibilang jahil. Istilahnya dia memang kerjaannya kayak gitu kan, jadi dibilang kerjaannya bukan, dibilang jahil, emang kerjaannya kayak gitu. Nah, jadi setan keder itu istilahnya dia tuh di mana dia berada dan dia punya kekuasaan, cuma daerahnya tertentu. Misalnya jarak seputaran diameter, dia punya diameter kekuasaan itu misalnya 100 meter gitu, diameter nih. Nah, nanti di situ kalau misalkan kita masuk ke daerah kekuasaannya itu, nah itu nanti kita masuk ke selubungnya dia. Jadi ada semacam kayak Spider-Man tuh punya apa namanya? Jaring. Nah, di jaring dibuka dia sama dia. Nah, ditutuplah seputaran itu sama dia gitu. Dan setan ini, jin ini emang punya keahlian cuma itu doang. Cuma itu. Itu doang tapi ngeganggu gitu kan? Nah, iya, emang pada dasarnya dia tuh buat menarik kita juga supaya kita tuh dibilang masuk ke alamnya ya enggak. Karena kalau pas saat kita keder ya, kalau dibilang kita masuk ke alamnya dia, otomatis kita udah beda dimensi. Kita melihat alam lain. Ini kan enggak. Kita kayaknya masih di sini juga, masih sini. Muter lagi itu gitu. Karena batas kemampuan dia cuma sampai di situ.
Tapi yang gue pengen tanya, kan di mata gue tuh gue tetap jalan tuh dulu di jalannya, tapi nggak ada orang. Kalau di mata orang-orang biasa ngeliat gue pasti ngeliat ya. Cuman kita nggak karena gue dikelambuin, gue nggak ngeliat apa-apa gitu ya. Orang bisa lihat kita dan kita nggak bisa lihat kita karena ada kelambu itu. Ada kelambu semacam kayak jaring-jaring itu. Jadi orang juga mau manggil juga istilahnya kayak orang masak bodoh. Iya, orang dipikir nggak ada masalah mah gitu ya. Nggak ada masalah gitu. Di situ aja. Jadi intinya ya, setan keder berbentuk apa sih kan setan keder? Dia tuh semacam kalau dilihat secara mata batin, setan keder itu berupa kayak orang berbentuk bogel, gempal. Bogel tuh pendek. Buka baju. Bogel. Buka baju. Tapi dia gempal gitu, perutnya agak gendut gitu, kepalanya botak gitu. Nah itu setannya konyol gitu. Setan konyol, termasuk setan konyol, bentuknya kayak seperti itu. Itu mau di misalnya setan keder Rawajati, mana hampir sama tuh bentuknya? Sama semua. Bentuknya dia seperti itu. Kalau setan keder ya, jadi setan yang istilahnya bentuk dan rupanya itu konyol gitu. Jadi karena saking konyolannya dia sering membuat orang-orang tuh keder ya. Iya. Keder di kawasannya di juga gitu. Jadi kalau misalnya itu buat peringatan orang juga sih sebenarnya. Peringatan gitu. gimana? Satu misalnya, jangan mentang-mentang kita nih orang bisa, ya sedikit kita punya kebisaan ya kita agak arogan sedikit gitu. Karena akan dicoba sama dia. Oh gitu ya. Satu. Gitu ya. Yang keduanya orang yang dalam keadaan kosong pikiran, bengong, kosong hati gitu. Jalan-jalan kayak orang cengok gitu. Iya. Nah, tahu-tahu masuk ke dimensi dia, wah gitu. Sebetulnya si setan keder itu enggak seperti kayak mau ngambil orang, enggak. Cuman kejailannya dia, kekonyolannya dia ya seperti itu. Ya gue dibawa, gue keder ya di sini juga gitu. Tapi kita sadar gitu, kayaknya gue keder karena selama beberapa putaran baru kita sadar keder. Nah, karena kekuatan kurungannya itu dia nggak bisa sampai 10 putaran. Oh gitu? Nggak bisa. Misalnya kita muter nih, sampai 10 putaran, masih enggak. Pasti udah sadar tuh gitu pasti ya? udah sadar. Udah sadar tuh ya? Karena istilah dengan berputarnya kita itu, ini juga nanti kan pudar di kelambunya ini atau jaringnya ini nggak terlalu tebal banget gitu. Nggak kayak seperti awal. Jadi dia misalnya ketebalannya cuma 10 mili, ya udah 10 mili aja. Nanti kan lama-lama kita muter, kok gue sini juga kan. Nah itu kan menipis. Itu ya, jadi kekuatan dia itu dari zaman dulu sampai sekarang ya udah 10 mili ya 10 mili gitu, nggak nambah kekuatannya dia itu. Jadi orang yang keder itu pertama dimainkan mindsetnya dia, mindset. Nah, saat mindsetnya dimainin, barulah dikurung media jebret gitu. Jadi itu bagian dari ngetes dia juga dulu ya? Kurang ajar. Karena dia juga nggak mau, karena juga sebetulnya yang namanya jahil, konyol, di saat ada orang lewat, dia ini orang ini satu, misalnya orangnya punya pegangan, dia bersentuhan, nyenggol. Gitu getar, itu ada getaran. Orang gitu. Bisa nih orang gitu bisa. Nah, langsung dia nongol. Oh, nih orang udah dikerjain nih. Nah, terus juga misalnya dia emang dasarnya konyol, jahil, dilihat nongkrong gitu sekitar misalnya jam 12 malam pada zaman dulu kan sepi banget. Rawajati juga dulu, kampung Rawajati sepi banget. Nah, dia tuh tahu jam-jam saat-saat sepinya gitu orang nggak lewat. Nah, disitulah dia nongol gitu. Tapi pada saat malam-malam tertentu juga, bukan pada tiap malam tuh. Nggak bisa deh. Tapi kalau kita tunggu, coba pengen keder, nggak bakal kena tuh malam begitu ya. Kalau kita persiapan gitu nggak kena ya. Satu persiapan, kedua kita nggak nentuin malamnya, karena dia juga punya penentuan malam. Makanya malam Selasa, malam Jumat tuh saat-saat dia kuat. Waktu itu gue malam Senin atau malam Minggu gitu waktu itu, karena habis nginep kan weekend. Tapi gini dul. Setan keder itu kan lu bilang tadi kan sampai 10 kali putaran maksimal, tapi rata-rata kayaknya nggak nyampe 10 deh ya. Iya itu karena kan dibilang
tidak sampai 10 putaran kita udah sadar. Oh iya iya. Itu. Tapi banyak cerita kalau gua kan waktu itu sadarnya ini kayaknya udah nggak beres nih gitu. Udah kita jalan aja. Iya. Yang gue takutin kalau kita diem di gubuk itu hujan makin deras malah ketahan di situ. Waktu gue sama teman-teman gue takutin tuh. Makanya kita jalan 5 menit hujan berhenti abis itu. Nah itu kan komplek temen gue yang gue nginep. Masih situ-situ juga kan? Situ juga. Jadi kita udah geleng-gelengnya semua. Kita sadar tapi kita udah udah dah gue nyari makanannya namanya kita dari jam 2 di motor nggak nyampe-nyampe apa. Akhirnya gue kelar gue makannya tuh di tempat makan kita malah tambah yakin setan keder setan gitu kan. Kerjaan setan jadi kita nyebutnya setan Iya gitu. setan Karena keder. di kesatunya dia lihat ya mungkin ada ide pengen ngejajal, keduanya emang ya tadi kita bilang dijail konyol tuh gitu aja. Emang kerjaannya bisanya ya begitu doang. Iya bisa begitu doang, ganggu gitu aja udah gitu ya. aja. Juga kalau pengalaman temen gue yang suka cerita gue, caranya dia waktu itu keluar dari gangguan setan keder, katanya dia udah lagi ada di kali, terus dimuter 3 kali tuh waktu itu, sampai ketemu orangnya, ketemu temennya lagi tuh, lah gue ketemu lo lagi gitu. Caranya dia sadar, dia diam cuman astagfirullahaladzim, udah selesai tuh, dia nyampe pulang ke rumahnya, itu bener juga tuh ya? Iya, karena kan pada saat istilahnya tadi kita bilang tidak sampai 10 putaran, dia akan mengalami kesadaran. Jadi kalau orang bilang di saat alam bawah sadar kita dipengaruhi, nah nanti alam bawah sadar kita kembali lagi kepada kenormalan lagi gitu. Refresh lagi, dia reset lagi ya. Karena kan pada saat kita muter gitu kan kita butuh oksigen, karena pengaruh dari kurungan itu pengap gitu. Nah kita butuh, lah kok gue di sini sih. Nah saat kita tarik napas kita kan butuh oksigen. Nah otak kecil kita akan bermain lagi. Jadi mindset kita disebut dengan alam bawah sadar kita sadar lagi gitu. Karena setan akan mempengaruhi otak kecil kita di saat mindset kita kosong itu tadi ya? Langsung dia masuk tuh. Jadi kalau saat kita muter sekali, 2 kali, 3 kali kita lah kok kayaknya di sini sih. Tarik napas, nah masuk lagi oksigen, udara baru. Udah ya solusinya gitu aja. Solusinya gitu aja. Sampai astagfirullahaladzim, maka pecahlah itu selubung itu. Udah ya? Itu begitu doang. Tapi kadang-kadang waktu kita dari mulai dikerjainnya sampai sadar itu yang kita nggak bisa tentuin kan. Jadinya berasa capek juga kan kalau kita 3 kali muter di tempat yang sama kan capek juga. Bayangin ya orang kalau dibawa setan keder itu cengok orangnya, diem aja, ditegur sama orang ya diem aja. Diem aja ya. Karena ya itu pola pikirnya udah dimainin. Kalau tadi setan keder berlaku juga nggak sih setan budek? Tapi kan setan budek kayaknya lebih merugikan dulu. Maksudnya nyangkut dengan nyawa kan. Kayak kalau pengalaman kita di Rawajati kan ada rel kereta tuh. Banyak kejadian orang nyebrang. Jadi ketika keretanya masih jauh dia diem di pinggiran. Keretanya udah deket baru dia nyebrang tuh gitu kan. Pengalaman-pengalaman. Ada juga kalau kereta udah klakson dia nggak denger. Walaupun orang udah teriak, berhenti jangan nyebrang ya. Tapi dia nyebrang itu kan kata orang sini kan yakin tuh kelakuannya setan budek. Itu sama juga tuh ya? Sebetulnya kalau dilihat itu cara kerja, sistem atau polanya itu sama. Ada setan budek dan setan keder. Nah, kalau setan keder istilahnya itu cuman buat penyebutan orang aja karena kita muter di situ-situ juga atau kita istilahnya jalan di situ-situ juga di kampung. Misalnya di jalur RT 9 nah, disebut keder kan gitu. Nah, keder kan artinya muter-muter di situ, jadi keder gitu. Nah, kalau setan budek itu kita bukannya kuping kita ditekep. Bukan secara harfiah kuping kita ditutup gitu ya. Jadi sistem kerjanya sama deh. Yang tadi kita bilang itu kawasan dia. Dan kalau setan budek ini arahnya lebih sadis. Karena dia mau ngambil korban. Kalau setan keder nggak ada yang namanya orang keder itu hilang selama-lamanya, nggak ada. Karena bukan pindah dimensi ya. Bukan pindah dimensi. Nah kalau setan budek itu memang jadi sebuah perantara buat mengambil korban tumbal. Dari artinya istilahnya setiap tahun misalnya di pintu rel kereta api misalnya
kampung mana gitu ya. kemana. Nah, itu pasti orang ada aja ya. Ada aja. Nah, jadi orang bilang jangan lewat situ. Kadang di situ ada setan budeknya. Sistem atau pola jangan nyebrang maghrib misalnya gitu ya. Jangan nyebrang maghrib, ntar di situ suka ada setan budek di situ. Nah, di sini ya yang harus kita pelajarin, cermatin, kapan orang itu seolah-olah nggak denger ada klakson kereta api pada malam apa, jam berapa, jam tertentu ya, tahun berapa itu gitu. Misalnya tahun 2019 ada kejadian orang ketabrak kereta di pintu rel Duren Kalibata misal. Itu pada waktu maghrib jam sekian, hari tanggal sekian. Nah itu tandain tuh tahun 2009. Nanti akan terjadi lagi tahun berapa ya gitu. Karena itu akan mengulang terus tuh ya tahunnya ya. Karena itu rangkaian dari ngambil tumbal itu. Tuh gitu. Tumbal yang sengaja diambil oleh penguasa makhluk gaib di jalur kereta api itu. Bukannya misalnya instansi bukan itu. Karena emang itu jalur-jalur misalnya ada penghuni gaibnya di situ. Jadi itu rangkaian dari dia makhluk gaib itu ngambil tumbal. Jadi ada semacam kayak selubung. Selubungnya dia hebat, tebal. Sampai orang nggak denger klakson kereta itu kan udah luar biasa gitu. Jadi itu setan budek kan orang zaman dulu ada ya, ada setan budek lah, ada setan keder lah, terus ada memedi lah, memedi sama setan sama aja. Ada setan kredit itu. Nah, setan kredit kan gitu. Lu jangan keluar malam-malam lo, apalagi gerimis-gerimis ada memedi. Memedi apaan sih? Padahal setan juga tuh gitu. Jadi orang kita itu banyakan pinter namain setan. Padahal sama aja. Padahal sama aja. Juga, ya. Cara kerjanya sama. Kalau setan keder, powernya itu nggak terlalu kuat. Karena nggak ada niat mengambil. Nggak ada niat ngambil, dia cuman jahil aja, iseng. Ngetes. Nah terus kalau setan budek itu namanya? Ngambil. Jadi dia powernya harus memang bener-bener kuat. Karena ada niat budek juga di situ. Itu. Ya. Setan gago lah, juga setan gago. Kalau udah kesurupan setan gago susah dah. Iya, bisa ngomong. Diajak ngomong kagak bisa. Maunya kopi. Mau kopi. Disuruh pulang kagak bisa kan itu setan gago tuh. Gini Dul, kalau tadi akibatnya ada nggak sih cara-cara buat kita mencegah kejadian-kejadian yang nggak diinginkan itu terjadi gitu Dul? Misalnya dari rumah ada nggak sih tata cara yang harus kita lakukan, bacaan apa yang kita lakukan sebelum kita berangkat dari rumah gitu, ada nggak sih? Ya sebenarnya kalau persiapan ada kan anjuran tata cara kita keluar dari rumah kan gitu. Ada juga anjuran dari agama-agama Islam. Jangan lupa bismillah gitu ya. Jangan lupa bismillah, minimalnya bismillahirrahmanirrahim. Terus ditambah lagi istilahnya kalau keluar dari rumah langkahnya kaki kanan. Terus istilahnya bacalah surah An-Nas, surah Al-Falaq, Al-Ikhlas itu. Juga di jalan jangan bengong ya. Jangan surah Al-Baqarah juga ya. Kapan kerja yang Al-Baqarah kan panjang banget tuh dia 3 juz. Jadi ini keluar rumah dengan bismillah dan jangan pikiran kosong ya. Mendingan kita sholawatan kalau kita muslim ya dulu ya, baca-baca yang baca sholawatan dalam hati. Karena orang istilahnya juga ada yang tidak memperbolehkan di saat kita aktivitas kita melafazkan sesuatu, seperti misalnya lagi jalan Allahumma sholli nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu cukup di dalam hati, zikir di dalam hati. Gitu aja. Jadi gini dulu, sebenarnya jin itu tetap kecil dulu ya, tapi karena kosongnya pikiran dan hati kita itu yang bisa membuat dia mengganggu kita itu ya. Kuatnya dia dengan kekosongan diri kita. Itu aja. Jadi semacam kayak kutub negatif kutub positif ya kalau ketemu ya jadi. Tapi kalau misalnya kutub positif ketemu kutub positif ya nggak jadi. Berlawanan kan gitu. Jadi misalnya setan atau jin, setan keder, setan budek lagi mau nyari mangsa, menebarkan jaring-jaringnya itu ya kalau misalnya kita udah persiapan dari rumah ya itu kayak kutub positif ketemu kutub positif jadi berbenturan ya. Ya udahlah,
segitu ya, sekian dari kami. Jangan lupa kalau keluar rumah baca doa Bismillah, juga ketika di jalan jangan bengong gitu ya. Jangan bengong. Selalu ingat sama Tuhan kita, pencipta kita. Sekian dari kami di Dua Mata Judul kali ini, anti tipu daya bangsa jin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau punya pertanyaan silakan DM di IG kami atau email kami di sini, nanti saya taruh emailnya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.